Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat hafizakumullah. Hari ini kita berada pada Jumat kedua bulan Ramadan 1444 Hijriah. Bulan yang penuh keutamaan dan keistimewaan. Maka kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita, menjaga kita dalam keimanan, menyehatkan fisik kita sehingga kita bisa berpuasa memenuhi perintahnya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini tidak hanya menjelaskan kewajiban puasa Ramadan, tetapi juga menjelaskan tujuan utama puasa, yakni membentuk takwa. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang apa itu takwa. Qori bersuara emas yang memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran itu balik bertanya kepada Umar, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan melewati jalan yang penuh duri? Tentu saja pernah, jawab Umar Al-Faruq. Apa yang engkau lakukan saat itu, wahai Umar? Tentu saja aku akan berjalan hati-hati. Itulah hakikat takwa. Jamaah Jumat a'azzakumullah. Takwa itu hati-hati dan puasa melatihnya. Bukankah saat puasa kita menahan diri tidak makan dan tidak minum hingga tiba waktu berbuka? Kita tidak makan meskipun merasa lapar, kita tidak minum meskipun merasa haus. Jangankan yang haram, makanan halal saja kita tinggalkan hingga jelas kita tiba waktu berbuka. Inilah kehati-hatian yang dilatih saat puasa dan mestinya menjadi karakter kita kapan saja. Kita berhati-hati agar jangan sampai makanan haram masuk ke dalam tubuh kita. Sebab daging yang terbentuk dari makanan haram, neraka lebih berhak atasnya. Makanan haram juga membuat doa terhalang dan tertolak. Sebaliknya, makanan halal akan menjadi bekal dan penyemangat dalam beramal soleh. Sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib atau yang baik,
dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Bahkan dalam rangka kehati-hatian, bukan hanya kita meninggalkan yang haram, tetapi juga berupaya meninggalkan yang subhat. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuka," yang artinya tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Bahkan meskipun halal, kita perlu berhati-hati agar tidak berlebihan dalam makan. Sebab terlalu banyak makan bisa mengeraskan hati. Sebagaimana terlalu banyak tidur, terlalu banyak bicara, dan terlalu banyak tertawa. Jemaah Jumat hafizakumullah, saat puasa kita juga berhati-hati, bukan hanya menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga menghindari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, agar puasa kita tidak sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju'u," yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Maka ketika berpuasa kita berupaya meninggalkan berkata keji, mengumpat, marah, dan berkata palsu. Asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal, yang artinya puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Muttafaq alaih. Apa yang sudah puasa latih selama Ramadan ini semestinya juga menjadi karakter kita, bahwa kita berhati-hati dengan lisan, jangan sampai berbohong, suka menyakiti, gibah, dan sejenisnya. Selama berpuasa Ramadan, kita berlatih untuk berhati-hati dengan emosi. Kita lebih sabar, tidak mudah marah. Bahkan ketika ada orang yang memprovokasi pun, kita berupaya tetap sabar, sebagaimana lanjutan hadis di atas. Wa animru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun, yang artinya, dan jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaq alaih. Ketika kita bisa menjadi pribadi yang sabar, mampu berhati-hati dalam emosi, Allah menjanjikan pahala tanpa batas. Innama yuwaffu sabiruna ajruhum bi khairi hisabin, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Allah juga menjanjikan cinta dan kebersamaannya, sebagaimana firman-Nya, wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 146. Innallaha ma'as sabirin, yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Selama berpuasa Ramadan, kita berlatih untuk berhati-hati, menjauhi segala yang bisa mengurangi pahala puasa, termasuk kebohongan dan penipuan dalam segala bentuknya. Man lam yada' qawla yuziri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yata'atamahu wa syarabahu, yang artinya barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya atau puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Semestinya ini menjadi karakter kita, maka puasa membentuk pribadi kita menjadi orang yang berhati-hati, agar jangan sampai perbuatan-perbuatan kita merugikan dan menzalimi orang lain, baik yang skalanya sempit seperti menyakiti tetangga, atau yang skalanya luas merugikan banyak orang seperti korupsi uang negara. Aqulu qouli hada wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.